Di video ini, aku mau cerita soal 10 kebiasaan yang pelan-pelan bisa merusak otak kita. Mungkin kamu juga lagi ngalamin tanpa sadar. Yuk, kita cek bareng-bareng. Pertama, scrolling tanpa tujuan. Dulu aku sering banget bilang, scroll bentar aja sebelum tidur. Tapi kenyataannya, tiba-tiba udah jam 2 pagi dan aku masih ngelihat video kucing yang nyanyi-nyanyi. Ternyata kebiasaan ini nggak cuman buang waktu, tapi juga ngerusak sistem reward otak. Setiap kali kita swipe atau klik sesuatu yang seru, otak ngeluarin dopamin, hormon senang. Tapi kalau ini terus terjadi tanpa henti, kita jadi ketagihan sensasi instan. Akibatnya, kita jadi males ngelakuin hal-hal yang lebih bermakna, tapi butuh usaha lebih, kayak belajar skill baru atau nulis jurnal. Sekarang aku coba ganti scrolling time sebelum tidur dengan journaling atau baca buku ringan. Awalnya berat, tapi lama-lama jadi lebih tenang. Otak juga kayak lebih adem. Kedua, isolasi sosial. Pernah merasa enak juga sendirian, nggak perlu repot mikirin orang lain. Wajar kok. Tapi hati-hati, kalau kesendirian itu berubah jadi kebiasaan yang terus-menerus, otak kita bisa terkena dampaknya. Isolasi sosial itu seperti membuat otak kita puasa stimulasi. Padahal, otak butuh interaksi layaknya tanaman butuh air. Saat kita jarang bersosialisasi, produksi hormon oksitosin yang bikin kita merasa terhubung dan bahagia akan menurun. Bahkan, bagian otak yang mengatur memori dan pembelajaran seperti hipokampus bisa mengalami penuaan lebih cepat. Jangan sampai me time berubah jadi lost time. Coba deh agendakan ngobrol ringan sama temen atau sekadar say hi ke tetangga. Sedikit interaksi bisa jadi vitamin sosial buat otak. 3. Kurang aktivitas fisik. Kalau tubuh kita jarang digerakkan, jangan kaget kalau otak juga jadi kurang bergairah. Aktivitas fisik bukan cuma urusan membentuk tubuh ideal, tapi juga sangat penting buat menjaga performa otak. Bayangin otak kayak mesin mobil, kalau jarang dipakai, ya bakal ngadat. Olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit, naik tangga atau stretching di pagi hari, bisa meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak. Ini penting banget karena darah membawa nutrisi penting yang bantu otak bekerja optimal. Plus, gerak fisik juga memicu pelepasan hormon endorfin yang bikin mood kita lebih stabil. Jadi yuk, mulai dari langkah kecil. Biar otak tetap tajam, tubuh juga ikutan segar. Yang keempat, stres berkepanjangan. Pernah ngerasa otak kayak penuh, padahal cuma duduk diam? Bisa jadi itu karena stres yang nggak selesai-selesai. Stres itu wajar, tapi kalau berkepanjangan, dampaknya bisa serius. Kortisol hormon stres, kalau dikeluarkan terus-menerus, akan mulai merusak neuron, terutama di bagian hipokampus, pusat memori dan pembelajaran kita. Akibatnya kita jadi gampang lupa, sulit fokus, bahkan mood pun sering naik turun. Tapi tenang, stres bukan musuh yang nggak bisa dikalahkan. Coba biasakan napas dalam, istirahat sejenak dari pekerjaan, atau sekadar duduk diam menikmati suasana. Olahraga, ringan dan ngobrol dengan orang terdekat juga bisa bantu melepaskan ketegangan. Otak kamu butuh ruang untuk bernapas, berikan itu. Kelima, kurang tidur. Siapa yang sering begadang demi scroll TikTok atau Netflixan semalaman? Hati-hati, karena kurang tidur itu kayak merampok kekuatan otak kita secara diam-diam. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi proses restoratif yang krusial buat otak. Saat tidur, otak menghapus racun, memperbaiki sel dan mengatur ulang memori. Kurang tidur bikin otak jadi lambat, mudah lupa, dan susah fokus. Bahkan dalam jangka panjang, risiko penyakit seperti Alzheimer meningkat. Solusinya? Ciptakan rutinitas. Tidur yang tenang. Matikan layar 1 jam sebelum tidur, nyalakan aromaterapi, atau dengarkan musik yang menenangkan. Tidur cukup itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar otak. Keenam, malas mental. Pernah nggak kamu merasa otakmu kayak lemes? Bukan karena kurang tidur atau stres, tapi karena kamu jarang banget menantang pikiranmu. Ini yang disebut malas mental. Sama seperti otot, otak juga butuh latihan. Kalau
nggak pernah dipakai buat berpikir kritis, memecahkan masalah, atau belajar hal baru, otak kita akan kehilangan ketajamannya perlahan-lahan. Kita jadi gampang puas, cepat bosan, dan sulit berkembang. Padahal stimulasi mental adalah salah satu kunci menjaga otak tetap muda. Coba deh luangkan waktu untuk main teka-teki, membaca buku yang bikin mikir, atau bahkan belajar hal-hal baru, seperti bahasa asing atau alat musik. Percaya deh, tantangan kecil itu seperti vitamin untuk otak kita. 7. Menyimpan emosi negatif. Diam-diam, dendam, marah, atau kecewa yang kita pendam itu bisa jadi racun buat otak. Emosi negatif yang tak tersalurkan akan terus berputar di kepala, memicu stres berkepanjangan, dan membanjiri otak dengan hormon kortisol. Akibatnya, daya pikir kita menurun, kita jadi lebih mudah lelah, dan bahkan rentan terhadap gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan perbuatan orang lain, tapi ini tentang membebaskan diri kita sendiri. Bicara dengan orang yang dipercaya, tulis di jurnal, atau salurkan lewat seni atau olahraga. Emosi yang sehat itu bukan yang dipendam, tapi yang dikenali, diolah, lalu dilepaskan. 8. Pola makan buruk. Kebiasaan makan ternyata punya efek langsung ke otak. Makanan tinggi gula, lemak jenuh, atau terlalu banyak makanan olahan bisa memicu peradangan di otak, memperlambat proses berpikir, dan memperburuk suasana hati. Sementara itu, otak sangat bergantung pada nutrisi seperti omega 3, vitamin B, dan antioksidan. Coba mulai ganti camilan manis dengan buah-buahan segar. Masukkan sayuran hijau dan ikan berlemak seperti salmon ke dalam menu mingguanmu. Dan jangan lupa cukup minum air. Makanan sehat bukan cuma bikin tubuh lebih bugar, tapi juga bikin pikiran lebih jernih dan hati lebih stabil. Otak yang baik butuh bahan bakar yang baik. Yang ke-9, dehidrasi. Kelihatannya sepele ya, tapi kekurangan air ternyata bisa bikin konsentrasi menurun, kepala pusing, dan suasana hati jadi nggak karuan. Otak kita terdiri dari lebih dari 70% air, dan setiap proses di dalamnya butuh cairan. Saat tubuh dehidrasi, sinyal di otak melambat, dan kamu jadi gampang lelah secara mental. Jadi jangan tunggu haus dulu baru minum. Biasakan bawa botol air ke mana-mana. Teguk sedikit demi sedikit sepanjang hari. Air putih yang cukup bisa jadi penyelamat fungsi otak yang selama ini kita anggap remeh. 10. Paparan logam berat. Ini yang sering kita nggak sadar. Paparan logam berat seperti timbal atau merkuri bisa masuk ke tubuh lewat makanan, air, atau bahkan udara. Dalam jangka panjang, logam berat bisa merusak neuron dan mengganggu komunikasi antar sel otak. Seremnya lagi, ini berkaitan dengan penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson. Tapi jangan panik dulu, kita bisa mulai dari hal kecil. Misalnya pilih produk rumah tangga yang bebas bahan kimia berbahaya, konsumsi sayuran hijau dan makanan detoksifikasi, dan pastikan lingkungan sekitar kita punya kualitas udara yang baik. Otak kita berharga, jadi sudah saatnya kita lebih peduli dengan apa yang masuk ke tubuh kita. Nah, sekarang kamu tahu 10 kebiasaan yang diam-diam bisa merusak otak kita. Tapi ingat, bukan berarti semua harus diubah sekaligus. Mulailah dari satu kebiasaan kecil, lalu tambahkan lagi minggu depan. Otak kita punya kekuatan luar biasa untuk memulihkan diri, asal kita memberi kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Kebiasaan mana yang paling sering kamu lakukan tanpa sadar? Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga otak, jaga hidupmu.